inilah yang pada akhirnya menguatkan kami sehingga kami bisa berkomunikasi, memiliki jaringan dimanapun. Kita kalau ada rekanan yang mau membuka jaringan, ya kita bantu dengan biaya-biaya yang tidak terlalu tinggi sebetulnya. Ya, yang berikutnya apa? Yang berikutnya kita pun harus membuka diri untuk kolaborasi. Ya, tadi kalau Pak Sukarman sampaikan, kalau kita punya usaha, maka jangan takut berkolaborasi. Walaupun produknya sama loh itu. Di sini ada PY atau ada kerupuk, di meja sana ada kerupuk, nggak usah takut gitu. Ya, nggak usah takut gitu. Oh, ntar harus beli sama saya. Biasanya ada rasa-rasa itu nggak Bapak Ibu? Ada. Oh, ini daun pepaya. Punya perbedaan Bapak Ibu ya? Oh, dasarnya singkong. Oh, oke. Oh, jangan masalah. Kolaborasi Bapak Ibu. Ini saya lihat ya, tadi ditunjuk siapa yang dari Blitar? Mana Blitar? Oh, cuma satu mas yang nyebar di sana. Nggak ada tuh yang duduknya maunya gabung sama yang kubu mana misalnya gitu. Kenapa harus Blitar gitu? Padahal kesempatan Bapak Ibu di sini nih. Kalau Blitar besok nggak di sini juga ketemu. Betul nggak? Ya. Zona nyaman. Tulung Agung bertiga. Oh, sendiri. Ya, jadi kalau acara ini boleh nggak nanti siang panitia kalau duduknya mau pindah-pindahan? Boleh ya, kenalan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak bilang gimana cara bangun network, ya kita harus membuka. Kalau Bapak sekarang di sini, nanti siang yang di sini Pak duduk di sana. Siapa? Mau duduk sebelah mbaknya misalnya skincare, gitu ya. Jadi kita harus mau membuka diri. Ya, memang ya harus keluar dari zona nyaman ya. Karena kalau sudah sama temennya nyaman nggak? Nyaman, ngobrolnya nyambung, nggak takut dibohongin ya, nggak takut dicuri ide-idenya. Nah, tapi ada baiknya mumpung lagi ngumpul nih dalam satu tempat bisa sharing, ngobrol gitu ya. Nanti duduknya pindah, kubu mana? Kubu Blitar pindah gitu, duduknya nyampur gitu. Silaturahmi, walaupun ada grup WA-nya mungkin ya. Ada nggak? Saya dari tadi belum nyapa nih adik-adiknya. Semangat semua? Semangat dong. Luar biasa. Kenapa mau menjadi pekerja migran? Mau mencari modal untuk buka usaha. Loh, dia gayem. Mau usaha apa? Mau buka salon. Buka salon. Kenapa pengen buka salon? Karena saya dulu sekolah kecantikan, terus pernah bekerja di salon, terus pengen buka salon sendiri. Oh, gitu. Terus sedangkan di Belanda itu banyak yang bekerja di Hong Kong, Taiwan dan di manapun. Sedangkan mereka kan pengirimannya melalui JNT. Bisakah Tiki itu berdiri di kampung kami? Mengingat Tiki ini kan ada hubungannya dengan pekerja migran Indonesia. Terima kasih. Mau jadi hangat. Kalau pertanyaannya bisa, nah berarti saya minta Ibu sebagai mendirikan Tiki di sana. Gimana? Ibu bersedia nggak? Tak wali Bisa. Iya. Ibu di mana? Tinggalnya? Wonosari. Bisa. Nyuwun sabret itu. Habis Mas. Woi, usaha Tiki, ya. Masih semangat ya? Tenang Bapak Ibu. Jam makan siangnya udah disiapin sama Mas Jana namanya. Ya Mas?
Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengajukan surat permohonan menjadi gerai ketitipan kilat Malang Jaya. Ini untuk yang wilayah Malang ya. Nanti untuk wilayah Malang ini, kalau Tiki Malang Bapak Ibu, sebagai informasi kami mengcover area Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, sama Gresik. Betul ya Mas Ante ya? Ya? Blitar ya? Oh iya Blitar, oh Gresik. Blitar. Ya, jadi nanti kalau ada Bapak Ibu, kalau saya yang di luar yang disebutkan tadi gimana? Tetap kami bantu nanti. Ya, bisa ditanyakan dan nanti kami akan menyampaikan informasinya sesuai dengan domisili Bapak Ibu di mana berada. Karena seperti yang tadi disampaikan, jaringan kami sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka, apakah cuma cukup di Malang gitu ya? Enggak. Kalau yang datang tadi dari luar kota Malang, nah itu tetap bisa. Ya. Yang berikutnya adalah fotokopi KTP permohonan 1 lembar. Tidak cukup kalau 1 juta, ya, apalagi untuk membuka sebuah ekspedisi. Yang berikutnya dapat seragam Tiki, ya, seperti yang dipakai sama teman-teman dari Tiki Malang, Mas Anto sama Mas Joko, itu dapat 2, ya. Lalu tas motor Tiki, ya. Lalu dapat banner, ya, banner itu kayak spanduk gitu ya, baik untuk yang di dalam maupun yang di luar. Lalu berikutnya, kalau di paket kan ada kertas resinya dia. Nah, itu dapat juga ya. Lalu ada stiker berlogo Tiki untuk produk-produk layanan kami. Biasanya untuk produk-produk premium, overnight service ya, untuk kiriman hari ini besok sampai. Lalu kalau ada barang kiriman pecah belah, nah itu bisa. Lalu ataupun misalnya special item seperti tadi Tyrex, DAT, terus sirip gitu ya. Lalu yang berikutnya plastik dokumen supaya menjamin itu tidak basah, tidak rusak, tidak hilang, itu dapat juga. Lalu nanti yang berikutnya adalah dapat sharing profit dari setiap revenue yang Bapak Ibu hasilkan dari gerai yang Bapak Ibu miliki. Gimana itu semangatnya harus sama. Memiliki sebuah usaha, memiliki usaha itu tentunya nggak harus diam gitu ya. Bapak Ibu harus aktif misalnya di media sosialnya, terus pastikan alamatnya misalnya Bapak Ibu manfaatkan tadi di Google misalnya gitu. Jadi orang kalau mau cari tahu gitu ya. Jadi sifat menjemput bolanya terus Bapak Ibu coba lihat di sekitarnya ini potensi-potensi kirimannya seperti apa. Karena sekarang memang bisnis apapun saya yakin tidak bisa kalau kita hanya buka terus kita menunggu, gitu ya, tanpa menjemput bola. Karena sekarang sistemnya sudah harus begitu. Tapi kalau bicara potensi, memang potensinya masih sangat besar sekali. Ya, memang tantangannya itu sekarang kalau bicara tentang ekonomi digital kan sebetulnya Indonesia itu kontribusinya 40% gitu ya, kalau dibandingkan negara-negara ASEAN-nya ya. Walaupun tantangannya penyebarannya memang sekarang masih banyak di wilayah Jabodetabek gitu ya. Jabodetabek memang masih, kalau bicara ekonomi digital masih paling besar. Ya Jabodetabek, lalu di luar Jabodetabeknya masih cukup kecil. Ya tapi itu adalah potensi yang bisa kita maksimalkan. Jadi sekarang apalagi media-media informasi, media-media teknologi sangat mudah kita bisa gunakan untuk meningkatkan nilai dari bisnis kita. Ya, dan tantangan keduanya memang juga sekarang kalau kita bicara ekonomi digital, kalau dari sisi ininya ternyata masih ada sekitar 42 juta orang sudah punya rekening tapi belum punya jalur tentang permodalannya gitu, kredit dan lain-lainnya gitu. Makanya Bank Mandiri hadir di sini. Dan ada sekitar 97 juta juga ternyata masih ada masyarakat Indonesia yang belum punya rekening. Ya. Jadi nanti kolaborasi kami dengan Bank Mandiri, selain nanti Bapak Ibu juga bisa manfaatkan nilai Tiki, Bapak Ibu juga bisa jadi agen dari Mandiri gitu ya. Nanti teman-teman dari Bank Mandiri kolaborasi dengan kami akan membantu Bapak Ibu semua bagaimana ketika usahanya ini dibuka, Bapak Ibu sudah memutuskan
bagaimana untuk meningkatkan nilai dari bisnis yang Bapak Ibu bangun. Ya. Di sini banyak juga anak-anak mudanya ini ya. Kalau mas-masnya ini dari bidang apa? Kalau tadi sebelahnya saya udah nanya ya. Di bidang apa mas?